Halo Sobat Nime, baru bisa upload lagi nih Magic Emperor karena memang minggu lalu libur dari sananya kan. Langsung aja yuk kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kemunculan Ivan di tengah-tengah arena pertarungan 100 aliran semakin hot trot. Ditambah ketika Patriark dari gerbang Kaisar bertanya kepada Tuang Lewuchan tentang siapa wanita-wanita yang ada di sekitaran Ivan yang akan menjadi titik lemahnya. Tapi sayangnya Tuang Lewuchan pun berujar tidak ada Tuan. Bocah itu tidak tertarik menjalin suatu hubungan cinta-cintaan dengan para wanita-wanita itu. Sedangkan untuk Ivan sendiri, Doi pun masih bingung tentang sikap nona mudanya yang kenapa akhir-akhir ini terlihat sangat agresif. Tapi ya sudahlah, ujar Ivan, kini Doi pun harus fokus dengan tujuan utamanya. Ketika Ivan melihat ke depan, Doi pun melihat ada dua orang kroco dengan aura kelam di tubuh mereka. Yang membuat Ivan pun bertanya, "Hei, kalian ini berdua apakah ada masalah dengan keluarga kami?" "Zofan, kau tidak mengenal kami?" ujar pasangan ini. "Hei, maaf, musuhku itu terlalu banyak. Aku tidak bisa mengingat mereka semua. Jika kalian datang untuk balas dendam, mohon untuk mengantri. Aku pasti akan memberikan kematian yang instan untuk kalian nanti," ujar Ivan. "Apa? Kau masih saja arogan seperti biasanya, Zofan. Akan tetapi, kami saat ini telah berbeda dari yang dulu. Dan yang mati kali ini adalah kau," ujar kroco jelek ini. Ya, tentu saja kalian berbeda dari yang dulu. Kan dari awal aku juga udah bilang kalau aku tidak mengingat kalian. Aku juga tidak pernah bertemu dengan orang-orang jelek seperti kalian, ujar Ivan yang terus-terusan memprovokasi. Yang membuat para penonton pun bersorak mentertawakan dua orang kroco dari keluarga Su itu. Namun tiba-tiba saja di tengah-tengah mereka muncullah suatu kepulan asap yang berasal dari salah seorang. Dan orang itu juga berujar, "Dasar keterlaluan kau, Zofan. Kau terus-terusan memprovokasi kami sejak pertama kali kita bertemu. Dan kami juga dapat berubah menjadi seperti ini berkat kau juga, Zofan. Hari ini kami akan memenggal kepalamu, itu sebagai bentuk balasan dendam kami," ujar salah seorang pria tua yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah mereka. Namun melihat keributan itu membuat Yunxiang pun berujar, Kalian berempat nih tunggu dulu. Jika kalian ingin balas dendam, setidaknya beritahu kami dulu di mana kami telah menyinggung kalian. Dasar kau, Luo Shang. Dendam atas penghancuran keluarga kecil kami dan kebencian karena telah ditendang dari keluarga besar kami sendiri. Dan jangan bilang kalau kau tidak mengingat itu semua, ujar Pak Tua itu. Yang membuat Wuxiang pun langsung menutup mulutnya dan tidak menduga apakah orang-orang yang ada di depannya ini adalah Paman Cai, ujar Wuxiang. "Oh, ternyata kalian. Aku sungguh tak menduga kalau itu adalah kalian. Aku juga tidak menyangka nasib kalian ini terlalu menyedihkan seperti ini, hingga penampilan kalian menjadi seperti ini yang sangat-sangat aneh. Lantas memangnya kenapa? Sekarang sudah bosan hidup. Dan jika kalian ingin mati dan cepat-cepat ingin mati, maka akan kubantu kalian cepat-cepat reinkarnasi," ujar dari Ivan. "Kimbe lah, antara kau dan aku atau kita semua yang akan mati, itulah tujuan utama kami," ujar Pak Tua Cai ini. Hei, mendengar itu Ivan pun menanggapinya dengan santuy aja dan juga berujar, "Hei, meskipun kalian ingin membunuhku, setidaknya kalian harus antri giliran karena untuk sekarang aku ingin pergi ke arena ini untuk mengatasi mereka dulu. Setelah itu aku akan mencari kalian." Baiklah, Pak Tua ini pun juga berujar, "Kenali musuhmu maka kau tidak akan pernah kalah." Asik, so jago ya asik. Dan Doi pun juga berujar, "Mari kita lihat kemampuan dari bocah itu," ujar Pak Tua ini lagi. Ivan yang berjalan menuju arena pertarungan membuat orang-orang yang ada di arena pun menjadi kircep. Mereka pun berpikir bagaimana caranya mereka agar dapat mengalahkan seorang Soaring Demon Dragon. Tapi demi mendapatkan kesempatan untuk unjuk diri, mereka pun harus menghadapinya. Oi, Soaring Demon, kami sudah lama mendengar kabar juga nama besarmu. Sekarang majulah kau." Wait. Tunggu dulu. Klan Luo pasti akan maju hingga babak final, tapi ini cukup merepotkan jika seperti ini. Maka dari itu aku meminta satu ronde untuk menentukan siapa yang kalah dan juga menang. Aku akan mundur dari event ini jika aku kalah, dan jika aku menang, maka Klan Luo akan langsung ke babak final bersama dengan 7 bangsawan agung lainnya. Mendengar itu membuat para penonton pun langsung bersorak.
Di sini patriark dari gerbang kaisar juga menyadari kalau Ivan ingin menekan semua orang yang ada di tempat ini dengan kekuatannya seorang diri dan menghadapi berbagai klan serta keluarga seorang diri. Dan itu suatu tindakan yang sungguh arogan, ujar Pak Tua ini. Tidak tuan, dengan kelicikan dari Zauvan itu dia pasti tidak akan melepaskan siapapun, ujar Tuang Len Wuchang. Sedangkan untuk wasit sendiri dan juga panitia, Doi pun juga berujar tidak bisa, karena ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada yang namanya tidak sesuai dengan aturan. Asalkan kau kuat, kau berhak masuk ke babak final. Selain itu, aku rasa 7 bangsawan agung juga ingin segera tahu siapa lawan mereka yang akan mereka hadapi nantinya, ya kan? Sembari menatap hina pangeran pertama dari gerbang kaisar, yang membuat Doi pun langsung menggetarkan giginya. Kini pangeran pun juga langsung berjalan menuju balkon dan juga berujar, "Aku umumkan, siapapun dari keluarga manapun yang berhasil mendapatkan kepala dari Zauvan akan menjadi bagian dari gerbang kaisar." Pengumuman dari pangeran itu sempat membuat seluruh arena menjadi hening, membuat para peserta yang awalnya terdiam dan juga ketakutan dengan Ivan kini mulai menargetkan Ivan untuk dapat menjadi bagian dari gerbang kaisar. Hei, mendengar itu Ivan pun juga berujar, "Tuan muda Huang Fu, apa yang kau lakukan? Jika kau berkata demikian, maka akan menyebabkan kematian banyak orang." Hahaha. Tapi bukankah ini yang kau mau, ujar pangeran, yang membuat keduanya pun tertawa lepas, karena keduanya pun tahu dan juga paham tentang apa yang mereka inginkan satu sama lain. Sedangkan para bangsawan agung, mereka pun juga tahu apa yang diinginkan oleh Zauvan adalah suatu pertarungan besar yang sangat sensasional, agar dapat berdiri sejajar dengan para bangsawan agung lainnya. Dan tentunya semakin banyak yang mengantarkan nyawa mereka kepada Zauvan, maka ini akan semakin bagus. Sedangkan untuk Huang Fu sendiri, dia ingin menggunakan para orang-orang ini untuk menguji, untuk memeriksa sebatas apa kekuatan yang dimiliki oleh Zauvan itu. Dan keduanya pun benar-benar paham keinginan dari pihak lainnya. Ini benar-benar saling menguntungkan satu sama lain, yang menandakan kalau keduanya benar-benar sangat licik dan penuh ambisi yang sangat luar biasa. Karena keduanya juga tahu di dalam satu gunung tidak ada 2 harimau, yang ada di gunung itu 2 boba. Maaf. Mereka berdua pun paham dan mereka berdua ini layaknya api dan juga air yang ditakdirkan untuk saling berlawanan satu sama lain. Kelak jika keduanya berdiri di atas, maka dunia pasti akan jatuh dalam kekacauan akibat kedua orang ini. Bahkan 7 bangsawan agung juga tidak dapat menghentikan mereka. 7 bangsawan agung hanya dapat melihat siapa yang akan bertahan hingga akhir. Sedangkan di arena sendiri saat ini wasit atau panitia yang melihat keadaan semakin chaos, Doi pun akhirnya paham kalau situasi tidak akan dapat kembali seperti semula. Lantas Doi pun paham dan langsung mengatakan pertarungan akan segera dimulai. Ketika genderang itu diucapkan, seluruh kroco-kroco pun langsung melompat. Mereka semua pun melompat layaknya serangga mencari cahaya. Mereka semua pun mengincar Ivan dalam satu waktu. Begitu mereka mendekati Ivan, terlihatlah aura membunuh Ivan yang sangat luar biasa terpancarkan, yang menimbulkan suatu efek hembusan udara yang sangat-sangat dingin, yang membuat Ning pun yang melihat ini semua ia menjadi khawatir apakah Ivan tidak kenapa-kenapa jika hal seperti ini. Tidak akan. Bahkan 7 bangsawan agung aja tidak dapat berbuat apa-apa kepada bocah itu, apalagi para sampah-sampah itu, ujar dari Tian. Tapi ribuan orang ini bukankah ini terlalu banyak, pikir dari Tian. Tapi Tian pun juga berujar, bahkan jika bocah ini memang hebat, tapi mungkin saja hal ini akan membuatnya sedikit kelelahan. Tapi kenapa Doi belum berbuat apa-apa, ujar Tian. Tapi tiba-tiba saja ada suara yang menyambut perkataan Tian yang berujar, hehehe. Bahkan jika bocah itu hebat sekalipun, 2 tangan tidak akan dapat mengalahkan 4 tangan. Bocah itu pasti mati. Sayang sekali, kami telah menjadi bagian dari lembah Yongming, sehingga kami tidak dapat menjadi bagian dari gerbang kaisar. Jika tidak, kami pasti akan maju dan mencoba keberuntungan kami, ujar 2 pasangan NPC ini yang tidak berguna. Mendengar itu, Tian pun hanya berujar orang ini memang benar-benar tidak tahu diri. Karena Tian tahu Ivan tidak akan melakukan hal yang tidak ia yakini untuk menang. Karena benar saja, tiba-tiba saja di arena, terjadilah suatu ledakan besar yang sangat mengejutkan seluruh pihak, yang membuat mereka semua langsung terbelalak. Karena memang saat ini di arena orang-orang yang menggerubungi Ivan ini tiba-tiba saja langsung tumbang. Bukan hanya tumbang, mereka semua telah mati. Ribuan orang mati hanya dalam satu hentakan. Dengan songongnya lalu Ivan juga berujar,
Bagi yang masih ingin mengambil kepalaku, maju semuanya, maju! Orang! Melihat Ivan menggila, membuat pangeran pertama dari gerbang kaisar pun juga tahu kalau Ivan ini menggunakan teknik serangan ilahi yang disebut sebagai killing intent. Teknik yang ia gunakan di chapter 299. Begitu juga dengan para patriark itu. Mereka berujar, bukankah itu teknik ilahi yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang telah mencapai ranah radian? Bocah itu masih berada di ranah penempat tulang. Bagaimana bisa ia menggunakan teknik itu? Ternyata di sini Ivan pun sengaja menggunakan teknik itu untuk memprovokasi pangeran pertama. Dan pangeran yang ditatap tajam oleh Ivan, ia juga paham tindakan apa yang dilakukan oleh Ivan itu. Bahkan Ivan pun juga menggerakkan bibirnya dan berkata pecundang, sembari memberikan jempol terbalik untuk pangeran pertama dari gerbang kaisar, yang membuat ginjal pangeran pun langsung tersentil. Ia tidak menduga bagaimana bisa bocah itu sengaja menggunakan teknik ini untuk mempermalukanku, ujar pangeran. Dan karena sangat murka, di sini pangeran pun langsung menghancurkan pagar pembatas. Melihat pangeran yang menahan emosinya hingga tubuh gemetar, membuat Tuan Leng Wuchen pun paham kalau pangeran itulah sangat murka. Begitu juga dengan para naga jahat, yang membuat naga jahat dari lembah Yaoming pun berujar, "Hei Kang Racun, apakah kau pernah melihat pangeran pertama kehilangan ketenangannya dan juga emosinya seperti ini?" Dan dari sudut pandangku, aku tidak pernah melihat pangeran menjadi seperti ini. Ya, aku juga tidak pernah. Tapi memang bocah itu adalah lawan yang pantas bagi tuan muda untuk melepaskan emosinya. Ya, kau benar. Sepertinya pertarungan 7 keluarga ini hanya akan menjadi suatu pertarungan 2 orang saja. Antara Heaven Shaking Dragon dengan Soaring Demon Dragon. Dan kita hanya dapat menonton dan memberikan semangat bagi tuan muda saja, layaknya seorang supporter. Ya, kau memang benar, bahkan waktu itu kita tidak dapat berkutik di hadapan bocah itu. Hei para tuan muda, kalian tidak perlu menganggap diri kalian terlalu rendah dalam rencana menghadapi bocah itu, ujar Patriark Istana Raja Obat yang tiba-tiba saja datang. Kalian pun memiliki peran yang sangat penting, tambahnya. Ya benar, asal kita bekerja sama dan menyiapkan suatu rencana yang matang, tambah bocah yang baru saja datang. Kita? Bocah, kau pikir kau siapa? Sehebat apa kau pikir kau itu, sehingga kau layak berdiri bersama kami. Kami ini naga Tianyu. Kau bilang kami, jangan mimpi. Yang membuat bocah itu pun lalu ditertawakan bersama-sama. Sedangkan di arena sendiri, saat ini Ivan pun berujar kepada panitia. Ia meminta untuk segera mengumumkan hasil pertarungan itu. Dan wasit pun yang mendengar itu, Doi pun mengatakan kalau pertarungan ini dimenangkan oleh keluarga Luo. Sungguh merepotkan, ujar Ivan. Ivan pun juga berujar, "Hei pelayan Laupang, kau catat seluruh nama orang-orang yang tergeletak di tempat ini dan berasal dari mana mereka ini. Setelah itu selesai, maka aku akan pergi mengunjungi keluarga mereka satu persatu." Apa? Hei Zofan, kami tidak butuh belas kasihmu. Kami tidak butuh belas kasih palsu dari sampah sepertimu. Kau telah membunuh banyak orang hari ini. Kau tidak perlu pergi meminta pengampunan dari setiap keluarga mereka. Karena kami tidak akan pernah mengampunimu, ujar salah seorang kampret. Apa? Meminta pengampunan? Sembari menuruni anak tangga, Ivan juga berujar, "Kalian ini terlalu overthinking. Sejak kapan aku merasa bersalah telah membunuh kalian? Apalagi harus meminta maaf setelah membunuh para serangga. Yang tadi aku katakan, setiap dari kalian masing-masing yang mengincar kepalaku, aku akan mengingat setiap nama dari keluarga kalian. Dan alasanku membutuhkan catatan itu adalah untuk mengunjungi keluarga kalian dan membantai seluruh anggota keluarga kalian dari muka bumi ini. Agar kelak tidak ada yang akan menjadi masalah bagi keluarga Luo." Perkataan Ivan pun itu langsung membuat gempar seluruh arena pertarungan. Mendengar itu, Tuan Leng pun paham apa yang dimaksud oleh Ivan. Bahkan Doi pun memuji Ivan yang menggunakan cara yang sangat-sangat brilian. Karena memang manusia akan membalaskan dendam untuk dapat bertahan hidup. Ketika nyawa mereka terancam, maka keinginan balas dendam pasti akan sirna. Dan karena telah seperti ini, mereka pasti akan segera pulang dan bersiap untuk pergi dan bersembunyi. Dan tidak akan pernah lagi menghalangi jalan Jaufan atas pembunuhan massal yang telah ia lakukan di tempat ini. Mendengar itu membuat patriark dari gerbang kaisar juga berujar, cara bocah ini menaklukkan sesuatu layaknya seorang tirani sesungguhnya. Sungguh individu yang sangat sulit untuk ditemukan. Tidak, Tuan, seorang tirani akan dipanggil tirani setelah ia gagal dan jatuh. Barulah orang-orang akan memanggilnya tirani.
Namun asalkan orang itu menang dan juga terus berhasil, maka orang-orang akan memanggilnya sebagai Tuan Besar yang Maha Agung. Namun terkait cara bocah itu menaklukkan sesuatu, setidaknya dari apa yang aku lihat, bocah ini telah berhasil menunjukkan suatu rasa takut yang sangat ekstrim kepada setiap orang yang akan menentang dirinya. Akibat dari menyinggung keluarga Luo dan juga menyinggung 7 bangsawan agung akan sama seriusnya, yang akan membuat kehancuran. Maka dari itu, selain kita, siapa yang akan dapat berani menentang keluarga Luo? Tapi di sini mata Tuan Leng Wuchan pun ini tertuju kepada Ning. Patriark dari gerbang kaisar juga memuji ambisi yang dimiliki oleh Ivan, dan ia juga memuji bakat yang dimiliki oleh Ivan seperti bakat seorang kaisar, yang berarti bocah ini harus segera disingkirkan, ujarnya. Namun di sini Tuan Leng pun berujar, "Tuanku, aku telah menemukan kelemahan dari bocah itu." Apa? Tuan Leng, apakah Anda telah mengetahui cara mengatasi bocah itu? Terutama cara apa yang ia gunakan untuk menghilang dalam suatu pertarungan dan berpindah-pindah atau berteleportasi itu, ujar patriark ini. Maaf Tuan, kalau hal itu aku belum tahu. Tapi aku menduga kemungkinan besar hal tersebut berhubungan dengan konsep ruang dan juga waktu. Dan sepertinya membutuhkan suatu formasi arai untuk dapat mengurung bocah itu. Akan tetapi bagaimana cara menjebak bocah itu ke dalam suatu formasi arai? Dan ia adalah seorang yang sangat pintar dan juga sangat tenang. Bahkan sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya, tanya patriark. Ya, kau benar Tuan, bocah ini memang sangat licik, layaknya seekor lubah. Aku pun akan sulit untuk membohonginya. Tapi orang yang cerdas sekalipun pasti akan gegabah sewaktu-waktu. Oh, sepertinya Anda telah menemukan suatu rencana yang sangat berlian, Tuan Leng. Sedangkan untuk di arena sendiri, Ivan pun mendapatkan selamat dari Ning. Dan dengan santunya Ivan pun juga berujar, tentu saja mereka semua itu hanyalah serangga. Bahkan jika mereka datang puluhan ribu, juga tidak akan membuat suatu perbedaan yang berarti. Tapi Ning pun di sini meminta kepada Ivan dan juga mengatakan, kalau dahulu keluarga Shu juga hampir dimusnahkan. Jadi aku tahu, bahkan sangat tahu bagaimana rasa keputusasaan dan juga ketakutan. Jadi aku mohon, bolehkah kau melepaskan mereka begitu saja, kakak Zaufan? Ujar dari Ning. Mendengar permintaan itu membuat bapaknya Ning yang panik. Doi takut anak gadisnya bakal menyinggung Ivan. Sedangkan untuk Ivan sendiri, sembari mengelus kepalanya Ning, Doi pun berujar, baiklah, tidak masalah Ning, dari awal aku hanya ingin menakut-nakuti mereka saja. Asalkan mereka tidak menyinggung keluarga Luo dan juga menyinggung diriku, aku akan melepaskan mereka begitu saja. Melihat Ivan yang begitu lembut kepada Ning membuat bapaknya Ning pun terkejut. Bagaimana bisa bocah iblis itu yang sangat murka dan juga mengerikan kini menjadi lembut di hadapan anaknya. Tapi tiba-tiba saja lengan Ivan yang memegang Ning langsung dihempaskan oleh seseorang. Dan orang itu adalah Tian. Dan Tian juga berujar, "Hei bocah, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak tahu kalau pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan?" Apa? Sini Ivan pun bingung dan juga disambut oleh Yun Xiang. Yun Xiang juga berujar, bagaimana bisa wanita terhormat sepertimu dapat disentuh begitu mudahnya oleh orang lain, Ning? Kuharap kau tidak tersinggung, Ning, atas apa yang telah dilakukan oleh pelayan keluarga kami. Bocah itu memang kurang etika, aku akan mengajarinya nanti. Tapi aku baik-baik saja kok, ujar dari Ning. Padahal apa yang dilakukan oleh Wuxiang dan juga Tian hanyalah suatu tindakan cemburu. Waduh. Sedangkan untuk Lao Pang sendiri, ia lalu menghampiri Ivan dan Doi datang memberikan catatan yang telah diminta oleh Ivan sebelumnya. Tapi ketika catatan itu direbut oleh Ivan, langsung saja dihancurkan karena Doi tidak membutuhkan itu lagi. Dan Ivan pun terlihat sangat-sangat emosi. Dan ini cukup mencurigakan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini. Gimana nih minggu ini? Ya memang segitu. Jangan minta durasi atau dipanjangkan. Karena memang ya begini loh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Minggu depan kalau Magic Emperor. Karena memang dari sana segini, jadi ya segini gitu. Kalau ditambah-tambah kan aneh jadinya gitu loh. Oke, dan sampai jumpa minggu depan. Thank you, bye, happy weekend.